gurunya ngomong kayak, Iya. udah lu IPS aja gitu. Iya, makanya gue kayak bingung juga. Kalau gue kayak, oh ini kamu cocoknya di IPS nih. Maksudnya lu ngeliat bokap lu tuh kayaknya hidupnya kayak Iya. robot gitu kan. Jujur aja tapi kali ini gue bingung loh mulai gimana, tapi halo Vel, thank you udah datang ke sini. Gue bingung sebenarnya mau ngomong apa sebenarnya. Tapi lu sekarang kesibukan lo akhir-akhir ini ngapain aja sih? Gue uh, freelancer, Mm-mm. terus gue kuliah. Oh, kita sangkatan gak sih? Iya, kayaknya lu Berarti bukan sangkatan berapa? Brian dah berarti ya? Oh kan Sangkatan nggak Brian nggak? sangkatan? Enggak, maksudnya kan Brian kan 2002. Iya, Asli gue ya? 2003. Oh, sangkatan berarti sama ya. Kuliah di mana? Gue di UMN. Oh, di UMN. Iya. Jurusan? Perfilman. Oh, perfilman. Iya. Freelance apa? Berarti Gue kan produser, berarti gue nyari kayak orang untuk yang mau buat konten, iklan gitu. oh, perfilman. Iya. Perfilman sama sinematografi itu sama atau beda? Sama. Sama ya? Iya, Oh, cuma sinematografi tuh lebih kayak visualnya, Mm-mm. kameramen gitu-gitu. Kalau lu produser idenya berarti ya? Kalau produser lebih ke manajerial, terus Mantep banget. pegang timnya, terus kayak distribusiin filmnya. Leadingnya dong gitu. berarti kayak Iya. nge-leading as a whole-nya ya, manajerialnya itu ya. Iya. Soalnya gue beda sih, cuma maksudnya kan gue baru interested ke bukan bukan ini sih, bukan kayak jadi produser ya. Cuman kayak maksudnya gue juga interestednya akhir-akhir ini baru kayak 6 bulan lah videografi emang. Cuman kayak videografi maksudnya pas ya main-main kayak lagi jalan-jalan video gitu, sama edit-edit gitu. Suka kayak gitu. Berarti kalau misalnya di di situ di perfilman belajarnya apa aja? Kalau di UMN ya, kalau di UMN itu kita kayak pelajarin hampir semuanya. Jadi kayak walaupun gue lebih suka ke bagian produserial dan manajerial, gue harus ngerti nih basic kamera dan lain-lain, sutradara, buat skrip. Jadi kayak semuanya diajarin sih. Sinematografi juga dong berarti diajarin Iya. juga. Oh. Biasa kalau misalkan udah berarti sekarang kan semester 6 ya? Baru Iya. kelar semester 6 ya dong berarti ya? Iya, mau ke 7. Projectnya ngapain aja sih kalau di UMN? Kalau UMN, 2 project terakhir gue film pendek. Oh, film pendek. Iya. Gila. Tapi gue baru tahu loh maksudnya ini si perfilman. Nah, kenapa sih bisa mau masuk perfilman? Kayak apa sih triggernya kok akhirnya bisa masuk perfilman waktu itu? Sebenernya gue random sih. Oh, random itu malah. Kita kan angkatan ini kan, angkatan COVID kan. Iya, angkatan COVID. Pas SMA tuh kayak ya udah di rumah doang kan. Terus kayak pas COVID kan kita suka nonton. Iya. Ngapain lagi kan kalau Iya. nonton doang. Terus gue tuh tipe yang kayak gue nggak mau yang kerja. Gue kan liat bokap gue kayak bangun kerja di kantor, kayak pulang tidur malam kayak bosen gitu, boring kan. Gue Oke. kayak apa nih yang kayak seru gitu. Gue waktu itu nonton film terus kayak asik nih kayak syuting ke hutan-hutan kemana. Jadi kayak ya udahlah coba film. Terus pas banget UMN lagi ke kampus gue kayak nawarin beasiswa, terus gue kayak ya udahlah iseng apply, terus kayak ya udah. UMN datang ke sekolahan waktu itu, UMN. By Zoom sih. Oh, by kayak Zoom gitu ya ke sekolah ya. Oh. nawarin gitu. Berarti emang masuk ke sinematografi sebenarnya waktu itu based on kayak mendadakan tapi suka juga kan? Emang suka nonton film berarti? Iya. Suka ya, kayak maksudnya ngelihat kayak misalnya nonton film nih kan kayak ke hutan gitu, ada interest kayak maksudnya ada yang eye catching ya, maksudnya kayak Iya, jadi iya. tertarik gitu ya. Iya. Tapi, nah ini sebenarnya berhubungan nih, Vel. Jadi kan topik sebenarnya kalau misalnya ngomong gak ada topik sebenarnya bohong lah sebenarnya. Ada di Basa Bazi ini kita itu tuh mau ngomongin tentang kayak emang tentang Gen Z, dimana sekarang tuh banyak gugatannya, nggak tahu masuk ke TikTok kamu atau enggak ya, cuma kalau misalnya TikTok gitu masuk ke algoritma gua itu, dia tuh masuknya tuh akhir-akhir itu kayak gugatannya Gen Z sama generasi strawberry. Tahu nggak generasi strawberry apa? Enggak. Jadi generasi strawberry itu tuh kita tuh dianggapnya tuh kayak malas kerja gitu, nggak bisa kerja under pressure. Tapi itu yang dilihat di dunia-dunia korporat dari generasi-generasi milenial lainnya itu. Nah di sini malah lu bisa jadi pembantahnya. Karena kenapa?
Karena kenapa lu ini masuk ke dunia perfilman? Tadi kan lu kan jawab tuh kayak lu nggak suka kan, kayak maksudnya lu ngeliat bokap lu tuh kayaknya hidupnya kayak Iya. robot gitu kan. Tidur kerja, tidur bangun kerja gitu. Kayak gitu sebenarnya. Jadi kan kalau lu kan berarti lu bisa nih berarti masuk ke perfilman based on what you like gitu kan. Akhirnya lu suka, terus lu masuk ke situ kan. Tapi emang kedepannya berarti lu udah ngarahnya ke situ kah buat jadi produser film? Untuk saat ini Keren iya loh. sih. Tapi keren loh itu beneran. Sekarang iya nih, berarti udah mau jalannya ke situ ya. Iya, karena kayak ya udah kan gue udah ambil kuliah di sini, jalan hidupnya di sini gitu. Plan gue ya ke depannya ke sana sih. Tapi sebelum punya interest ke perfilman, itu sebelumnya ada cita-cita lain nggak yang pengen diambil sebenarnya? Yang pengen dijalanin gitu? Ada sih. Ada ya? Gue pindah-pindah sih. Pindah-pindah cita-citanya. sama. Gue juga 4 tahun ini udah pindah-pindah kayak 4 kali lebih ada Oh, itu. iya? Iya, itu banyak lah pokoknya banyak. Kalau lu apa emangnya tadinya? Tadinya gue mau dokter kulit karena Oke, dokter kulit. gue suka skincarean gitu-gitu. Tapi bisa IPA itu. Nah, Jurusannya IPA. gue tuh biologinya jago, tapi matnya gue kurang. Tapi nggak pengaruh gak sih kalau misalnya dokter kulit? Iya sih. Chemistry gak sih paling? Iya sih. Cuma kayak pas gue dulu pas SMP ke SMA kan diliatin tuh rapotnya sama guru gue. Nah, gue emang kalau hafalan jago, kayak IPS gitu-gitu gue 90-an gitu-gitu. Dia bilang kayak, "Oh, ini kamu IPS udah." gitu. Gue kayak Oh. Jadi pemilihan jurusannya kayak gurunya ngomong kayak, Iya. udah lu IPS aja gitu. iya, makanya gue kayak bingung juga. Kalau gue kayak, "Oh, ini kamu cocoknya di IPS nih. Nilainya gini-gini." Gue kayak, Jadi bingung ya? iya. Jadi Gue kayak, "Bu, aku sebenarnya maunya ke IPA boleh nggak?" Kan maksudnya kayak nggak ada yang remet, nggak ada yang apa gitu kan. Kayak ya basic lah 70-80-an gitu. Kayak terus kata ibunya, "Tapi nilai kamu condongnya di sini." Gue kayak, "Ah iya deh, iya ya." oh, tapi ini perlu dicatat deh. Ini bisa aja jadi penyebab maksudnya generasi strawberry juga. Karena kayak orang-orang tuh jadi kayak malah diarahin sama gurunya kayak, oh dulu masuk IPA aja, lu masuk IPS aja lebih cocok IPS, padahal sukanya IPA gitu kan. Padahal basically itu kan step by step, padahal bisa kayak nanti dikit belajar nanti juga cocok juga gitu kan. Lu gitu nggak? Apa gue doang? Nggak ada, jujur aja nggak ada loh, nggak ada, beneran nggak ada. Malah waktu itu guru kan guru ya udah kayak bebasin aja kan. Sama, tapi emang kebetulan waktu itu dari SMP ke SMA pindah sekolah sih, pindah sekolah. Tapi waktu pas mau masuk ke sekolah baru kan kayak tes gitu-gitu nggak ada gitu sih. Oh, Jujur makanya kaget kalau misalnya digituin. iya, makanya gue kira kayak, oh berarti semua orang kayak gini, ya udahlah gitu. Tapi kan tadi pengen jadi dokter kulit kan. Masih ada keinginan buat nyampe ke situ nggak sekarang? Kayak kalau gue tuh tipe orang yang kalau misalnya gue udah ambil apa, sebenarnya kayak gue orangnya bosenan. Kayak sekarang nih Oke. film gue agak bosan. Oh, oke. Cuma kayak gue tuh tipenya kalau gue udah ambil di sini, ya udah gue All out. all out aja di sini. All out. Iya. Tapi kayak lagi ada titik-titik di mana sekarang nih lagi perfilman ini rada bosen juga ya. Tapi sebenarnya emang itu wajar sih. Iya. Kadang tuh kayak kalau misalkan doing something that we like gitu, mungkin kayak misalnya perfilman kan jatuhnya kan mau jadi profesi tapi lu juga suka kan berarti kan. Iya. Kayak kadang-kadang tuh ada satu titik mandet tuh di mana kayak kita tuh ngerasa bosen gitu kok kayak nggak maju-maju atau kayak kita cuman ngikutin standar orang doang gitu. Iya. Kalau misalnya based on my personal experience sih waktu itu kalau misalnya di foto atau video, gue juga awal waktu itu bosen. Karena kayak ada sempat di satu waktu dulu sebelum gue punya basic foto atau video, itu gue tuh bener-bener moto, ya udah gue bagus gue post story gitu. Post story itu jujur tuh di situ gue tuh masih nyari validasi banget. Tapi jadinya dari situ gue malah ngikutin preferensi orang. Baru itu udah berarti setahun lebih. Nah baru akhir-akhir ini waktu itu pas masuk ke intern juga, gue ada intern foto juga waktu itu. Pas masuk ke intern tuh bener-bener baru kayak itu kan juga sebenarnya masih ngikutin standar orang kan. Iya. Baru 3 bulan akhir ini gue akhirnya menemukan kayak apa yang menjadi khasnya gue yang gue suka itu. Dan di situ malah gue baru nemuin lagi kayak keseruannya itu. Oh, Kayak gitu sih. Dan mungkin itu juga nanti applied ke lu juga sih kalau itu. mungkin ya. Kalau film, preferensi filmnya tuh kayak apa sih yang lu suka? Kalau gue, Kan kayak sinematografi gitu-gitu Iya, kan kayak ada yang gue ngomongin ada basic sih, cuman kayak Wes Anderson gitu-gitu kan ada banyak yang kayak gitu. kalau gue, karena kan gue produser ya, jadi gue produser. kayak gue ngikutin direkturnya,
Jadi kayak kalau gue megang director yang mana, gue pasti tahu kayak Lanjut aja. ini lo stopnya bagaimana? Kenapa? Masuk gak di? Saya termasuk tapi gak apa lanjut aja tapi. Gak apa tapi lanjut aja. Oke oke. Berarti ikutin director aja, berarti lu Iya. balik lagi cuma ngikutin buat nge-manage aja ya berarti ya. Gitu. Berarti lu ngelit dong nih, ini lu ngelit ya. Ngelit timnya gitu. Hebat nih, masalahnya gini, ini kan ini project ya, ini kan sebenarnya project gitu ya. Maksudnya dalam project ini gue juga sebenarnya menemukan kelemahan gue yang dulu tuh gue sangka tuh kayak kayaknya dulu tuh kayak gue ada di leadership gitu. Tapi ternyata pas masuk ke sebuah project dan juga di semester ini, maksudnya gue dituangin ke banyak project terus kan jadi kayak ketua gitu. Iya. Jujur emang awalnya rada kepaksa. Maksudnya awalnya tuh bukan gue yang mau kan. Tapi emang di situ gue malah nemuin kelemahan gue. Kayak kelemahan gue tuh kayak kok bisa sih kayak ternyata orang-orang tuh hebat loh bisa ngelit gitu. Nah kalau lu apa sih tipsnya buat bisa ngelit gitu? Gua sebenarnya dulu gue masuk produser juga sama kayak lu kayak oh nggak ada nih yang mau jadi produser, ya udahlah gitu. Oke. Terus pas di semester 3 gue kayak capek banget ngelit orang karena setiap orang tuh beda-beda kan. Iya. Kayak apalagi kita tuh kalau ngelit orang, apalagi kalau project ya, kita nggak bisa pakai kayak tangan besi yang kayak lu harus gini nggak peduliin mood mereka. Iya, nggak bisa ya kayak gitu Iya, ya. nggak bisa kan. Ya ada malah slack, malah ini, malah itu. Apalagi kita kayak buat project kan moodnya harus bagus ya. Iya. Nah, tapi gue waktu itu turun ke PM, jadi ngebantuin produser. PM itu project manager. Iya, Itu di bawah produser. iya. Oh, oke. Kalau di ini gue ya, nggak tau deh di tempat lain gimana. Hmm. Cuma gue ngerasa kayak pas gue lihat produser gue yang baru, gue tuh malah jadi gatel sendiri kayak ih kok lu gini sih, kok kurang ini sih, kurang itu sih. Gak mengertiin perasaan orang lain kah? Produser barunya? Sebenarnya kayak ada hal kecil yang dia nggak kepikiran. Cuma kalau di gue kepikiran kayak aduh kok lu terlalu manjain ini sih gini gitu lah kayak Seumuran nggak tapi? seumuran. Oh seumuran, Iya, oke. gua kayak, Oke. udahlah gue next produser aja. Soalnya kalau gue mau ngomong kan nggak Mantep. bisa. Gue kayak profesional lah jabatan kita kayak harus Harus apa ya? nge-step up ambil posisi itu Iya. ya. Mantap berani step up ya. Mantap. Ada nggak sih kayak dulu ya, mungkin dulu atau mungkin sampai sekarang nih, kan lu jadi masuk perfilman gitu ya, atau mungkin di awalnya lu juga nggak punya sisi leadership itu mungkin, atau emang dari dulu dari sisi leadership itu? Sejujurnya enggak sih. Nggak ya, Iya, gue orangnya kayak ngikutin orang aja gitu. ngikutin orang. Baru pas masuk ke jadi produser, lu akhirnya punya pendirian itu ya berarti ya. Nah, ada nggak sih waktu akhirnya lu naik ke jadi produser itu, kayak ada judgement dari orang-orang mungkin yang seumuran atau mungkin dari orang yang lebih tua yang ngejudge lu gitu. Tapi itu ngejudge itu yang kayak bikin lu doubting yourself gitu. Nah, Bagus. Dalam ya ini ya? Iya, Ada ya? ada. Oke. Sebenarnya pas gue masuk ke film, orang-orang tuh ngetawain kayak, Oke. film ngapain sih, apa sih kayak lucu lah kayak gue waktu itu ditanya mau jadi apa, gue bilang ke temen gue mau jadi produser, terus kayak temen gue sempet lah ngomong kayak, wah Feli mau jadi produser, wah ketawain, terus gue kayak, hah? Gue ngerasa kayak emang gue, Teman-teman ya? iya, cuma kayak temennya kayak emang temen bercandaan Teman gitu bercanda, lah. iya. Menurut dia mungkin bercanda, cuma menurut gue kayak emang gue kenapa gitu Iya. kan. Jadi kepikiran juga lah Iya. maksudnya kayak gitu. Cuma kayak ya udah, mungkin mereka lihat story gue filmnya di film festival mana aja, enggak. Itu achievement tapi, Iya achievement kalau bisa kayak gitu. Tapi akhirnya berarti lu gimana tuh overcome judge itu? Berarti lu dengan proof them wrong ya? Iya. Dengan kayak lu naruh di story lu kayak filmnya muncul di mana aja. Keren banget. Filmnya tapi sejauh ini masih short film semua ya? Masih short film ya? Iya, masih short film. Boleh tuh dipromoin tuh filmnya. Guys, masih di film festival sih, belum ada di lain-lainnya. Keren Bray ini. Gitu. Bray keren. Oh gitu. Tapi semenjak itu apa ya? Gua jadi kayak ngebuktiin diri gua gitu loh kayak oke, lu harus nunjukin nih. Mungkin orang lain lihat gua kayak badannya kecil gitu kayak ih kayak bocil gitu. Cuma kayak gua nunjukin kayak enggak lo, gua bisa. Iya. Iya gitu.
bisa buktiin lah. Pokoknya bisa lah nyampe ke titik itu. Masih ada nggak sih tapi ketakutan sampai sekarang gitu? Mungkin dalam menjadi produser atau mungkin mungkin kan lu udah emang udah jalannya ke produser ini ya. Berarti kayak selama lu sekarang menjalani sebagai produser ini, masih ada nggak sih ketakutan lu? Ketakutan apa? Gagal atau gimana? Iya, kayak semacam itu, kayak gagal. Pokoknya yang udah masuk ke dunia profesional nanti gitu. Ada sih, cuma kalau gue suka apa ya? Makanya kadang tuh setiap gue kelar buat project, gue suka nanyain ke tim-tim gue satu persatu kayak, menurut lu eval gue dong, kayak kurang apa, kurang ini, kurang itu. Itu sih buat gue apa ya? Jadi selalu memperbaiki diri gue. Jadi sekarang gue ngerasa kayak bisa-bisa aja sih. Jadi oke, berarti udah masuknya udah nggak takut juga dong berarti, Iya, maksudnya nggak udah terlalu sih. selalu eval, berani buat eval dan juga terbuka ke 360 juga ya berarti ya. Gitu. Kalau misalkan nih, ini terakhir sih udah sih. Kalau lu bisa kasih sebuah message, mungkin sebuah message ke orang-orang di luar sana yang mungkin masih linglung juga, ya maksudnya masih nyari-nyari ya, masih nyari-nyari atau mungkin simpelnya ke diri lu yang dulu deh, ya maksudnya lu belum mulai jadi produser gitu. Kira-kira apa sih yang lu mau kasih message-nya? Kalau teman-teman gue sama gue ngobrol ya, mereka tuh suka kayak overthinking kayak, aduh gue bingung nih, gue mau kerja apa ini, terlalu banyak lah di pikiran mereka. Nah, ini gue based on, gue dulu pernah ngobrol juga sama psikolog, karena bukan gue butuh ya, Iya. tapi karena gue penasaran aja otak mereka tuh gimana sih. Maksudnya kayak mereka udah mempelajari di ilmunya gitu. Kalau misalnya kalian overthinking untuk masa depan dan ini itu, kalian jurnal aja. Jurnal, nulisin Iya, ya? Tapi itu tulisin. bener, gue juga pernah denger itu soalnya. Oh, iya? Gue juga pernah denger. Jadi kalau misalnya emang pikiran lagi berantakan tuh ditulisin. Iya, ditulisin. Karena overthinking itu respon dari otak kan, kayak ada something yang menurut lu kayak belum keisi. Mungkin kayak otaknya tuh kayak kasih tahu kayak apa ya? Gimana sih gue jelasinnya? Pokoknya kayak Masih bingung lah, nggak tahu iya, jawabannya. kayak kedepannya lu belum tahu nih mau kerja apa atau lu gimana. Nah, itu kan pasti respon otak kayak ngasih tahu lu kayak lu harus gini-gini gitu-gitu. Iya. Cuma kadang orang nangkepnya kayak anjir lah gue overthinking apalah itu kan negatif ya. Coba kalian journalin kayak misalnya lu tuh sukanya di mana atau Iya. lu tulis aja semua overthinkingan lu kayak gue takut nih 5 tahun ke depan gue mau apa. Nah, yaudah lu kasih tahu goalsnya. Kalau gue goalsnya kayak nanti pas gue udah tua atau udah cukup lah, gue mau buka PH sendiri, production house. Oke. Itu goalsnya, masih belum tahu sih. Tahu apa yang lu mau dan apa yang lu nggak Iya. mau dulu ya di overthink itu. Betul. Terus nanti gimana caranya? Yang pertama gue magang, terus gue kerja, gue jadi asisten produser dulu. Gue pelajari nih kayak apa namanya strukturnya gimana cara mereka memenangkan hati klien dan lain-lain. Terus kenalan sama orang ini itu biar nanti bisa diajak kerjasama. Kayak gitulah dari overthinking dirapihin aja di jurnal. Di time frame ya, berarti lu juga sekarang udah punya kayak time frame-nya lu beberapa tahun ini mau ngapain aja dan untuk nge-reach goal itu lu mesti ngapain aja lu udah tahu ya? Iya. Terus kayak lu tadi nanya kan kayak takut gagal dari itu, gue sempet takut. Cuma gue kayak mikir kayak, oh kalau misalnya gue jalannya ke depannya nggak ke produser, gue masih ada bekal gue nih, yaudah gue Ada kerja backup, ada aja. plan B Iya, ya? ada plan B Iya. gitu. Itu semua dari overthinkingan gue juga. Gak apa, yang plan B Yang itu dirapihin. privilege digunakan dengan baik. Kalau yang plan B itu gak apa-apa. Iya. Selama privilege digunakan dengan baik mah gak apa-apa. Gitu. Aduh, tapi keren deh perfilman. Oke deh, thank you ya Vel, insight-nya Oke. sangat bagus. Thank you. Udah kelar. Udah. Thank you loh Vel.